selamat pagi. Perkenalkan, saya Nicholas Mering, mahasiswa PPG dalam jabatan Guru Pendidikan Agama Katolik batch 1 tahun 2024 di STPK Santo Fransiskus Asisi Semarang dengan nomor NIM 24107216. Saya bertugas di SDN 03 Palak Pulau, Kecamatan Putusibau Utara, Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat. Pada hari ini saya akan melaksanakan praktek pembelajaran uji kinerja pada kelas 4 SD dengan materi lingkungan turut mengembangkan diriku dengan model pembelajaran PBL. Demikian dari saya. Terima kasih. Selamat pagi. Tuhan memberkati. Ya, baik anak-anak, sebelum masuk kelas kita harus rapi dulu ya. Bapak siapkan. Seluruhnya siap, gerak. Kencang depan, gerak. Tegak, gerak. Ya. Silakan masuk. Selamat pagi. Kalau yang benar, ngantuk ya? Ya. Baik, hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita lagi ya. Tapi sebelum kita melanjutkan pelajaran, supaya pelajaran kita dapat berlangsung dengan lancar tanpa hambatan, sebaiknya kita berdoa dulu. Siapa yang pimpin doa hari ini? Siapa? Ya, Kayla. Betul. Ya, sekarang kita doa pembuka dulu. Ya, sudah dari depan doanya, mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, selamat pagi. Kami ucapkan kepadamu, kami hari ini akan mulai belajar ya Tuhan. Alhamdulillah kami selama proses belajar ini berlangsung. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih ya Kayla. Ya, Anda sudah membawa kita dalam doa. Nah, apa yang mau kita pelajari hari ini? Coba silakan dibaca di depan. Kita mau belajar apa? Mengembangkan diriku. Ya, itu materi kita hari ini ya. Lingkungan turut mengembangkan diriku. Setelah pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar materi aku berkembang dalam keluarga. Hari ini kita akan belajar materi lingkungan turut mengembangkan diriku. Nah, pertemuan sebelumnya siapa yang masih ingat apa saja yang dapat kita kerjakan membantu orang tua di rumah? Ayo. Iya, membantu pekerjaan rumah, apalagi Rosa? Iya, membantu membersihkan rumah. Ya, banyak sekali pekerjaan yang dapat kita bantu di rumah, membantu orang tua. Nah, hari ini kita akan belajar tentang materi lingkungan turut mengembangkan diriku. Ya, kalau minggu lalu itu kita lebih kepada lingkungan keluarga. Nah, sekarang kita akan membahas secara lebih luas di lingkungan apa saja ya tempat kita bertumbuh dan berkembang. Nah, sebelum mulai
dulu ya. Yang tidak masuk hari ini siapa? Dwi. Kemana dia? Demam. Iya. Tidak apa-apa, kita doakan semoga Dwi cepat sembuh ya, biar bisa bersama-sama lagi dengan kita belajarnya ya. Oke. Nah, sekarang Bapak akan membacakan KKTP. Nah, apa sih Pak itu KKTP Pak? Nah, bukan KTP ya. KTP itu kartu tanda penduduk. Bukan, ini KKTP ya. Apa sih itu KKTP? Ya. KKTP itu tujuan ya. Tujuan apa yang akan kita capai setelah kita selesai belajar ini. Setelah kita selesai belajar tentang materi ini. Nah, itu KKTP. Apa yang pertama? Nah, yang pertama peserta didik mampu menjalankan lingkungan tempat bertumbuh dan berkembang. Nah, itu yang pertama ya. Setelah pelajaran ini ya, diharapkan ya nanti kalian mampu menjelaskan lingkungan apa saja ya, tempat bertumbuh dan berkembang. Kemudian yang kedua apa? Peserta didik mampu menjelaskan aktivitas di lingkungan sekitar dalam upaya pengembangan diri. Ya, itu yang kedua. Nanti setelah pelajaran ini kalian juga diharapkan mampu untuk menjelaskan aktivitas apa saja di lingkungan sekitar ya. Lingkungan sekitar dalam upaya pengembangan diri. Lingkungan sekitar apa saja nanti kan kita pelajari. Kemudian yang ketiga apa? Mampu menyebutkan aktivitas di lingkungan sekolah sebagai upaya pengembangan diri. Nah, itu ya. Setelah ini juga kalian diharapkan mampu menyebutkan aktivitas di lingkungan sekolah ya, dalam upaya kalian mengembangkan di apa saja aktivitas, apa saja kegiatan yang bisa kalian lakukan di lingkungan sekolah. Nah, itu tujuan pembelajaran kita ya. Nah, pertanyaan ini tidak perlu dijawab. Pertanyaan ini hanya untuk mengajak kalian berpikir. Nah, kalian jawab dalam hati ya. Pertanyaannya, apakah selama ini proses pertumbuhan saya dipengaruhi oleh lingkungan? Tidak perlu dijawab ya. Tidak perlu kalian jawab. Hanya bisa kalian jawab dalam hati ya. Apakah selama ini lingkungan mempengaruhi? Apakah ada pengaruh dari lingkungan tempat saya tinggal ya dalam proses pertumbuhan dan perkembangan saya gitu ya. Nah, berikutnya Bapak akan membagi dalam kelompok. Nah, ini kebetulan sudah duduk per kelompoknya ya. Pembagian kelompok ini dimaksud untuk nanti ya, untuk nanti dengar nanti ya, setelah kalian melihat video dan juga membaca teks kitab suci yang akan ditampilkan di depan, kalian akan berdiskusi dalam kelompok, mengerjakan tugas yang Bapak berikan. Nah, tugas apa itu? Nah, tugas ini ya. Tugasnya sudah Bapak siapkan dalam lembar kerja peserta didik, disingkat LKPD. Nah, LKPD lembar kerja peserta didik. Dia akan Bapak bagikan masing-masing dalam kelompoknya. Nah, kelompok yang pertama itu Novi sama Reva, sudah duduk ya. Kelompok kedua Kaila dan Rosa Dwi. Karena Dwi tidak masuk hari ini, maka hanya Kaila dengan Rosa. Ya, oke. Nah, sekarang Bapak akan mengajak kalian memperhatikan video berikut. Nah, silakan diperhatikan videonya. Nanti setelah kalian melihat video ini, Bapak
Bapak akan membagikan LKPD dan akan kalian kerjakan. Paham? Ya. Maka dari itu Bapak harap kalian memperhatikan videonya dengan seksama. Ya, sudah cukup? Atau Bapak ulang lagi? Ulang lagi? Hah? Ulang lagi? Ya, kita ulang sekali lagi ya. Oke. Yang benar-benar. Cukup sampai di situ ya. Karena yang itu tadi sudah di lingkungan keluarga. Fokus kita hari ini adalah hanya sampai aktivitas di lingkungan sekitar dengan di lingkungan sekolah. Lingkungan keluarga kan sudah minggu lalu ya. Nah, sekarang kita akan mengerjakan tugas diskusi di LKPD 1. Silakan kalian kerjakan dengan teliti ya. Sudah diperhatikan dengan baik-baik tadi videonya ya. Ibu harap kalian bisa mengisi lembaran LKPD-nya dengan baik ya. Silakan dikerjakan. Diisi. Ya, nama kelompoknya ditulis ya. Nama kelompoknya ditulis. Nama kelompoknya tulis di sini. Ya.
kelompok 1 ya. Oke, mereka selesai? Ya. Ya. Kalau sudah selesai, nanti kita presentasinya ya. Kalau sudah selesai, kita akan membaca. Nah, kita akan membaca apa? Membaca teks kitab suci dari Injil Lukas bab 2 ayat 41 sampai 52. Ya, kita baca sama-sama ya. Oke. Ya, sama-sama. Kita sama-sama aja bacanya. 1, 2, 3. Tiap-tiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari raya Paskah. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim pada hari raya itu. Sehabis hari-hari perayaan itu, ketika mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya, karena mereka menyangka bahwa ia ada di antara orang-orang seperjalanan mereka. Berjalanlah mereka sehari perjalanan jauhnya, lalu mencari dia di antara kaum keluarga dan kenalan mereka. Karena mereka tidak menemukan dia, kembalilah mereka ke Yerusalem sambil terus mencari dia. Sesudah 3 hari, mereka menemukan dia dalam bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Dan semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawab yang diberikannya. Dan ketika melihat dia, tercenganglah mereka. Lalu kata ibunya kepadanya, "Nak, mengapa engkau buat demikian terhadap kami? Bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau." Jawabnya kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakannya kepada mereka. Lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret, dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka. Dan ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Dan Yesus semakin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya
tentang apa? Tentang Yesus dan orang tuanya yang pergi kemana? Pergi ke Yerusalem untuk merayakan apa? Merayakan Paskah. Ya, oke. Baik. Setelah itu silakan nanti setelah ini kalian mengerjakan kembali, ya, mengerjakan kembali lembar LKPD 2, ya, lembar LKPD 2. Ya, kalian semakin mengerti apa hubungan, ya, lingkungan tempat tinggal kita dan juga hubungannya dengan bacaan dalam kitab suci. Ya, silakan dikerjakan. Oke, baik, sudah selesai, anak? Sudah selesai? Kelompok 2 sudah? Sudah. Kelompok 1 sudah ya? Oke. Kalau sudah selesai, nanti ya kita akan presentasi ke depan ke kelas. Nah, kelompok 1 presentasinya hasil jawaban di LKPD 1. Kelompok 2 menjawab pertanyaan yang ada di LKPD 2. Ya, silakan disimpan dulu LKPD-nya, disimpan di atas meja dulu sebelum kita mempresentasikan hasil kerja diskusi. Kita bernyanyi dulu ya. Silakan diikuti gerakan yang ada di depan. Sudah siap?
semangat. Nah, isi LKPD-nya. Setelah itu kita bernyanyi. Nah, setelah itu kita akan presentasi. Kita mulai dari kelompok 1. Silakan. Ya. Mana lembarnya tadi? Ya. Tinggal aja. Silakan. Di sini. Jawab benar itu. Diri, lingkungan, masyarakat, sekolah, rumah, keluarga. Apakah kita sudah aktif mengembangkan diri seperti yang dilihat di video tadi? Sudah, karena saya sudah selalu ikut doa Rosario. Tuliskan apa saja yang sudah kalian ikuti di lingkungan masyarakat untuk mengembangkan diri. Ikut lomba nyanyi antara sekolah, doa lingkungan, ikut kelompok dan ikut bersih-bersih lingkungan DSB. Tuliskan apa saja yang sudah kalian lakukan di sekolah untuk mengembangkan diri. Ikut lomba nyanyi antara sekolah, ikut lomba menyanyi. Ya, sudah ya. Kita ke kelompok 1. Berikutnya kelompok 2. Silakan mempresentasikan hasil jawaban LKPD 2. Silakan apa? 1 baca pertanyaan, 1 baca jawaban. Kuat suaranya. Apa yang dilakukan Yesus, Maria, dan Yusuf setiap tahun menurut Lukas bab 2 ayat 1. Setiap tahun Yesus bersama Maria dan Yusuf pergi ke Yerusalem untuk merayakan Paskah. Apa yang terjadi ketika Yesus berumur 12 tahun saat mereka pergi ke Yerusalem? Ketika Yesus berumur 12 tahun setelah perayaan Paskah, setelah Yesus tinggal di Yerusalem tanpa pengasuhan orang tuanya, di mana Yesus ditemukan oleh orang tuanya, dan apa yang sedang dia lakukan? Yesus ditemukan di bait Allah, sedang duduk di tengah-tengah. Para guru mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Setelah Yesus kembali ke Nazaret bersama orang tuanya, bagaimana hubungannya dengan mereka dan bagaimana perkembangannya? Yesus tetap hidup dalam taatan pada orang tuanya. Dia makin bertambah besar, bertambah hikmatnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Ya, kita beri tepuk tangan untuk kelompok 2 ya. Silakan duduk. Ella dan Rosa. Sekarang sudah selesai ya, presentasi kelompoknya sudah selesai, jawabannya sangat bagus ya. Jadi harapan kita seperti itu ya. Nah, baik, sekarang Bapak akan memberikan kesimpulan. Nah, silakan kalian lihat ke depan. Apa sih kesimpulan dari materi kita hari ini? Nah, lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar kita yang mempengaruhi cara kita tumbuh dan berkembang. Lingkungan bisa berupa tempat tinggal, sekolah, keluarga, teman, dan komunitas. Lingkungan yang baik dan mendukung dapat membantu kita menjadi lebih baik. Sementara lingkungan yang kurang baik bisa membuat perkembangan kita lebih sulit. Karena itu penting untuk menjaga lingkungan kita ada selalu sehat dan positif sehingga kita bisa tumbuh dengan baik. Nah, itu ya. Jadi lingkungan sangat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan kita ya. Kalau kita tinggal di lingkungan yang tidak baik, maka hasilnya tumbuh dan kembang kita juga tidak akan baik. Nah, kalau kita tinggal di lingkungan yang baik, maka sebaliknya kita akan bertumbuh dan berkembang dengan baik. Sejauh ini sudah paham ya?
Sudah paham? Ya. Harapan Bapak setelah selesai pelajaran ini, ya, kalian sudah memahami lingkungan yang mempengaruhi tumbuh dan kembang kalian. Lingkungan seperti apa yang baik untuk kalian bertumbuh dan berkembang. Aktivitas apa saja yang bisa membantu kalian bertumbuh dan berkembang, ya. Di harapan Bapak setelah ini yang sudah menjadi anggota Miss Dinar semakin aktiflah lagi. Nah, kemudian yang malas ikut doa lingkungan. Nah, bulan ini bulan apa? Bulan Rosario, ya. Nah, yang masih malas mengikuti doa Rosario, rajin-rajinlah, ya. Nah, karena itu salah satu aktivitas yang membantu kita bertumbuh dan berkembang. Nah, jadi hanya itu, ya. Hanya itu yang kita pelajari hari ini. Nah, refleksinya, apakah saya sudah memahami lingkungan apa saja yang di tempat saya bertumbuh dan berkembang? Sudah, ya? Lingkungan apa tadi? Lingkungan tempat tinggal, lingkungan sekolah, dan lingkungan keluarga. Apakah saya sudah memahami aktivitas apa saja yang dapat saya lakukan di lingkungan masyarakat untuk mengembangkan diri? Apa tadi? Ikut Miss Dinar, salah satunya. Apalagi ikut doa lingkungan. Ikut apa lagi? Bersih-bersih lingkungan sekitar. Nah, kemudian apakah saya sudah memahami aktivitas apa saja yang dapat saya lakukan di lingkungan sekolah untuk mengembangkan diri? Apa tadi? Mengikuti lomba-lomba. Lomba apa saja? Misalnya lomba nyanyi, lomba berolahraga, lomba kesenian, ya, nah, menari, ya. Sini siapa yang sudah pernah ikut nari? Hah? Repa belum ada. Repa ikut menari di mana? Ya, itu berarti di lingkungan sekitar. Ya, oke. Baik, hanya itu, ya. Materi kita hari ini, pelajaran kita hari ini cukup sampai di sini, ya. Sekarang sebelum pulang kita berdoa dulu. Ya, siapa yang berdoa tadi? Ya. Ya, baik. Kita ambil sikap berdoa, ya. Rosa, Bella, ambil sikap berdoa. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya, silakan sekarang dikemas. Segala buku disimpan di dalam tas, ya. Nah, kita silang.